Nama saya Mira Lesmana. Halo, nama saya Muhammad Zaidi atau biasa dipanggil Edi. Halo, saya Shanti Harmain. Halo, saya Eros Prakasa. Halo, saya Iyas Lawrence. Selamat Hari Film Nasional. Industri perfilman Indonesia telah melalui sejarah yang cukup panjang dan berkembang yang cukup signifikan. Mulai dari film Indonesia pertama yang disutradarai oleh Usmar Ismail di tahun 1950, hingga maraknya film-film baru saat ini. Saya akan berbicara dengan para sineas yang sudah banyak melahirkan film-film lokal terbaik dan mengharumkan nama Indonesia di kancah global. We are on the scene with Mira Lesmana, Muhammad Zaidi, Shanti Harmain, dan juga Ernest Prakasa. Oke, kita awali dengan selamat datang semuanya. How are you guys doing? Good? Great. Good. Selamat Hari Film Nasional, first thing first. Yang kita ketahui belakangan ini film semakin banyak, apalagi kemarin menuju akhir tahun kita melihat maraknya film Indonesia semakin banyak, dan semakin bagus. Tapi there's one word yang keeps on my mind, yaitu cinematic excellence. Anybody here yang bisa menjelaskan cinematic excellence itu apa? Coba yang bahasa Inggrisnya paling bagus. Benar. Sama yang ini. What do you think is cinematic excellence? Mbak Mira, let's go. I would say striving for excellence, I think is a better word for it. Bahwa kita semua atau yang terus memproduksi film di Indonesia ini is striving for excellence gitu. Untuk bisa menjadikan filmnya menjadi film yang terbaik, yang bermakna dan tentunya kualitasnya juga bisa semakin bagus gitu. Ya. Tapi berarti if we're striving for it, belum mencapai cinematic excellence, atau sudah? I don't think we should ever say that we have reached excellence. Karena itu justru akan membuat kita merasa, oke, kita udah sampai di sana gitu ya. I think we have to keep getting there gitu untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah, membuat karya yang cinematic excellence, itu caranya gimana Mbak Shanti? Menurut saya tidak mudah, sulit bahkan. Karena seperti kita tahu, sinema itu adalah karya kolaborasi. Jadi elemennya banyak sekali. Jadi sebetulnya kata striving yang tadi bilang itu sebetulnya tepat digunakan. Jadi ini adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah excellence gitu. Yeah. Dan itu juga harus ada sinkronisasi daripada semua elemen-elemen yang dalam kolaborasi tersebut gitu. Itu yang jadi bisa bayangkan kan. Yeah. Susah, jadi harus ada balance dan kayak kode etik kerja yang bahwa kita akan memberikan the best. Can we all agree kalau misalnya selama kita berkarya gitu, we've come a very long way gitu. Petualangan Sherina yang lahir 22 tahun lalu. Gitu. Wow. What can you guys... Saya SMA. I was only 5 years old when I made it. I wish I could believe you, Pak. Mungkin ya, bukan Anda ya. Tapi what can we remember dari 10 tahun lalu? Apa yang bisa diingat? 10 tahun yang lalu tuh tahun 2012 ya. Saya memulai karir di industri perfilman Indonesia tuh as a crew itu 2005 sampai 2007. I was very young. Saya merasa belum bisa bertahan di situ dan akhirnya saya keluar dulu. Sampai di tahun-tahun 2010 sampai 2012 itu saya memutuskan bahwa kayaknya my first love is cinema, film. Jadi saya memutuskan untuk sekolah S2. Dan di tahun-tahun itu juga saya kalau nggak salah nonton filmnya Mbak Shanti sama Iva Isfansyah, sang penari. At that time ya, tahun 2011 itu. 2011, 2012 saya menemukan lagi kecintaan. Tentunya saya, I grew up watching ADC waktu SMA, Petualangan Sherina. I was mesmerized kayak standar film Indonesia saat itu yang diproduksi oleh Mira Lesmana dan Riri Riza saat itu dengan nonton-nonton film Hollywood. Sama, dan bahkan kita gitu ya sebagai anak muda saat itu kayak merasa sangat excited punya film Indonesia yang berkualitas seperti ini. Bahkan lebih menarik menonton film-film itu dibanding film-film Hollywood yang tayang bersamaan saat itu. Jadi tentunya hal-hal ini sangat menginspirasi. Dan di tahun 2012 itu saya dalam proses untuk menuju ke sini. Saya menemukan diri saya kembali dan akhirnya saya ingat sekali ada dosen saya yang bilang, kamu mau tinggal di New York atau kamu mau bikin film? Dan saya memutuskan bahwa saya ingin membuat film. That's why
saya mendapatkan kesempatan kerja sama Mbak Mira saat itu juga, dan saya tidak mau menyanyiakan. Wow, memutuskan untuk di film tapi pada akhirnya juga membuat film tentang New York. Tentang kita yang berada di New York juga. Few akhirnya. years later. Few years later. Isn't that wonderful? Ernest, 10 tahun lalu, 2012. 2012. Bentar, Mbak Mira nyoblos siapa? Emang ini pemilu bukan. ya? Ini bukan. Kayak lagi di bilik pilkada soalnya. Enggak. 2012 saya baru jadi artis waktu itu, Pak. 2011 baru mulai stand up comedy. 2012 I did my debut cameo di filmnya Panji Pragiwaksono waktu itu, Make Money judulnya. Did it make money? Even the movie didn't make money. Apalagi gue. Katanya nama adalah doa ya, tapi memang tidak semua doa didengar kayaknya. Anyway, pertama kali main film itu sebenarnya 2013 ya. Comic 8 waktu itu yang. Oke. Comic 8 ya. I think kalau mau ditarik kembali ke cinematic excellence itu tadi, bicara sinema, mungkin hopefully bisa kita strive for excellence not only cinematic in the sense bahwa craftnya, tapi juga industrinya in terms of jam kerja misalnya. Iya. Karena dulu waktu aku ngerjain itu ekstrim banget sih. Iya. Kerja ekstrim banget gitu, dan dulu kita kayaknya 20 jam kita kayak sehari ya. prospek kayak happy aja tuh. Sekarang gue pikir-pikir gila juga gue dulu ya. Gue bisa sarapan dan lunch di tempat yang sama, lunch besoknya. Jadi callingan pagi sampai ke subuh besoknya, sampai makan siang masih di set yang sama. Wah, gokil banget gitu. Tapi ya akhirnya sekarang jadi kenangan yang menyenangkan gitu. Tapi dulu ketika dijalanin kayak gila. Tapi anyway ya, terlepas dari itu seru dan berkesan, I don't think it's ideal lah buat kita kerja. Tapi kalau pertanyaan yang sama ke Mbak Shanti dan Mbak Mira, I don't think it's valid. Karena di 2012 pasti you guys are already nyaman lah tanda kutip ya. So if the question for you two is, what was the first movie atau film pertama yang membuat kalian sepertinya dunia perfilman untuk saya? Keputusan itu sudah saya buat waktu saya SMP. Wih. Gitu. Dan Tahun berapa jawabannya? itu, Mbak? Serang, biar penonton tuh ada gambaran gitu loh. Biar penonton ada gambaran timeline. Gini deh, gini. 80s. Oh, iya. 80s. Boleh dong. Boleh. Oke. Ya, karena saya menjadi cinephile tuh cukup waktu masih muda sekali gitu. Sangat gemar menonton, sehingga saya sudah membuat keputusan tidak ada dunia lain, hanya ini. Gitu. Jadi pertanyaannya selama itu apakah akan kesampaian atau tidak gitu. Tapi ternyata doanya dijawab. Terima kasih. Sampai. Film apa Mbak yang membuat Mbak Shanti yang wow, ini yang menginspirasi sekali? Aduh, banyak sekali ya. Kalau saya penggemar filmnya Teguh Karya gitu, almarhum. Waktu itu saya menonton Ibunda. Film itu saya bilang, wah ini film itu sih sebetulnya salah satu trigger yang dan kebetulan waktu itu juga mempunyai luxury untuk nonton bersama almarhum gitu. Jadi saya bilang, wow, dengan filmmakernya dan menonton film ini, it's like I think I'm here gitu. That's exactly how I'm feeling right now. Mbak Mira, how about you? Film apa yang membuat Mbak Mira kayaknya ini nih? Sama sih film-filmnya Teguh Karya, tapi saya juga penggemarnya Abbas Akub. Jadi menonton filmnya Abbas Akub itu buat saya is experience yang unik gitu ya, yang luar biasa. Ditambah lagi terus nonton Cut Nyadin juga a bit later gitu. I think those are the films yang benar-benar membuat saya merasa bahwa ini dia nih, memang kita harus terus menjadi bagian dari perfilman Indonesia. On top of that ya, untuk menambahkan apakah di tahun 2012 itu saya dan Shanti dalam keadaan nyaman? Sebenarnya tidak justru. Karena saya ingat banget di antara tahun 2009 sampai 2016, there's actually another struggle gitu di perfilman Indonesia. Ketika film-film itu udah menyampai jutaan penonton lebih di atas 2 juta ya, kayak Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta. Sebenarnya setelah itu ada kesulitan yang luar biasa untuk bisa meraih lagi angka tersebut gitu. Dan itu membuat semua orang kayak wondering what happened, why, kenapa jadi sulit gitu. Padahal tadinya udah tinggi sekali gitu. But of course now finally di 2016 we sampai lagi di titik bisa mendapatkan penonton lebih dari 2 juta gitu ya, penontonnya kembali lagi. So that's interesting actually. Yeah, that is. Karena memang ada naik turun gitu ya, dan 2016 sebenarnya menjadi kunci
bahwa film Indonesia akan menjadi di posisinya yang sangat baik sekali sebelum COVID-19. That's right. Sekarang kan kalau kita melihat film-film yang tayang, kalau zaman dulu mungkin tadi sudah menyebut Cut Nyak-Din juga gitu. Ya. Itu sangat budaya gitu. Budaya memberitahu budaya Aceh misalnya. Tapi sekarang budaya yang disampaikan kan seperti budaya ibu-ibu yang ada di New York ngerumpi gitu. Ini adalah sebuah budaya yang berbeda. Sepenting apa untuk kita memberitahu budaya-budaya kita keluar sana gitu untuk penonton global? How important is it? Ernest mungkin bisa memulai? Waduh, kaget saya diserang. Karena di film lu juga ada budaya buka warung kan. I think bikin film itu kan susah ya. Jadi drive itu rasanya kalau drive-nya adalah pengen memberikan budaya, nanti I think mungkin bisa jadi pretensius dan bisa jadi nggak terasa sincere juga gitu. Jadi memang butuh ada keresahan dari si filmmakernya kalau memang dia punya keresahan itu menurutku. Jadi misalnya contoh kayak aku bikin Susah Sinyal itu kan bukan film as in budaya gitu. Tapi lumayan lah memperkenalkan keindahan Sumba gitu. Tapi kan drive-nya bukan budaya, drive-nya adalah ngobrol sama Ari Kriting, kenapa sih kalau film Indonesia Timur sedih mulu gitu. Apa nggak bisa kita di Timur tapi komedi gitu kan. Yeah. Nah jadi hal-hal seperti itu yang harus menjadi motifnya. Maksudnya kalau motifnya adalah saya ingin memperkenalkan budaya. Kalau memang cinta budaya dan memang budayawan mungkin bisa. Tapi kalau filmmakernya menganggap itu sebagai sebuah jalan yang bukan menjadi pure intentionnya, nanti takutnya jadi nggak jujur juga karyanya. Menurut gue sih gitu. Setuju juga dengan apa yang kita lihat misalnya di Ali dan Ratu-Ratu Queens, itu kan ada beberapa budaya Indonesia juga yang ditonjolkan di sana. Pemahaman saya ya, ketika kita menonton film gitu ya, bukan cuma dari Indonesia, dari manapun, itu kan sebenarnya membuka. Itu adalah sebuah potret tentang culture, tentang manusia-manusia yang ada, yang ingin disampaikan oleh filmmakernya gitu loh. Ketika saya nonton film dari Tunisia atau film dari Afrika, saya jadi mengenal budaya mereka. Ketika kita menonton film seperti Ali dan Ratu-Ratu Queens, kita jadi mengenal lebih dekat tentang imigran-imigran Indonesia yang tinggal di New York, di Queens, yang dipotret mudah-mudahan lebih nyata gitu dan berasa lebih dekat, sehingga ada penonton tuh bisa memahami konteksnya juga gitu. Kurang lebih seperti itu dan emang penting. Maksudnya kalau umpamanya Iyas tadi bilang culture bukan berarti ngomongin deep grassroots culture atau apa, tapi ya budaya, bagaimana kita sehari-hari dari manusia-manusia yang ada di dalam film tersebut, bagaimana subjeknya kita mengikuti cerita apa yang ingin disampaikan oleh filmmakernya dan juga kehidupan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Betul. Dan itu saya rasa adalah bagian sangat penting, apalagi bagian risetnya untuk memahami budaya-budaya kecil yang kita yang sehari-hari menjalani tidak menyangka, oh itu ternyata budaya kita ya. Dan berhasil dibungkus oleh indah gitu, with cinematic excellence. Tapi ketika membuat sebuah film yang sudah kita kenalkan secara global, sepertinya kan ada momen di mana kita mencoba untuk genre baru gitu. Mbak Mira, kita melihat bahwa Mbak Mira juga mencoba genre baru kemarin. So pertanyaannya, when did you know bahwa Mbak Mira itu siap untuk mencoba genre baru? I think sebenarnya kalau eksplorasi itu selalu bagian dari kreator sih. Rasa itu adalah rasa dari setiap kreator ya, bahwa we have to keep exploring. Dan sebenarnya tinggal menunggu keberanian untuk mencoba that something yang maybe a little bit outside your comfort zone gitu. Saya sebenarnya penggemar thriller, saya penggemar film action, saya penggemar film martial arts. So wanting to do that tentunya untuk bisa menciptakan or striving for that excellence membutuhkan waktu untuk kita siap melakukannya. So I think di tahun 2012 waktu itu saya memutuskan bahwa yes, saya mau coba action martial art. That's when I tried Pendekar Tongkat Emas yang kemudian rilis di tahun 2014 gitu. Kemudian setelah kembali lagi ke the usual drama, di masa pandemi ini tiba-tiba ada rasa gitu bahwa it's time for me to do thriller, which I love thriller so much gitu, untuk kemudian mencoba paranoia. Sometimes ada calling itu gitu, tapi exploration is necessary. It's always important. Ya. Wow. Mbak Shanti, apakah industrinya siap untuk memperkenalkan genre-genre baru? Industrinya harus memperkenalkan genre-genre baru, basically. Apalagi dengan sekarang pattern menonton udah sangat berbeda sekali ya dengan kalau kita bicara 12 tahun yang lalu. The demand of watching dan juga tidak hanya menonton film Indonesia, jadi sekarang penonton
sangat dimanjakan untuk bisa menonton begitu banyak variasi gitu. Jadi harus sebetulnya industri perfilman Indonesia mengeksplor genre-genre baru. Apalagi dalam konteks budaya tadi gitu. It's about showing how society works. Society kita works seperti apa. Oleh karena itu justru metode untuk penceritaan harus sangat eksploratif sekali. Tapi sebenarnya kalau kayak Mbak Mira dan Negara Kotmas, Paranoia gitu, aku dengan teka-teki itu kan mungkin contoh yang eksplorasi yang mungkin jauh dari yang ini. Tapi sebenarnya yang menarik yang aku lihat kasus yang very recent itu kita bisa bukan berubah genre aja, tapi dalam konteks yang lebih spesifik sebenarnya kita bisa mencoba breakthrough yang selama ini dianggap tidak menjual misalnya. Aku melihat contoh yang menarik banget di film Kukira Kau Rumah. Di Kukira Kau Rumah itu ada dua hal yang sebenarnya mungkin secara umum kita merasa ini kayaknya jualannya susah. Yang pertama dia endingnya nggak happy. Susah jualan film nggak happy nggak sih Pak? Tragic gitu endingnya, agak susah ya biasanya sih. Yang kedua pemeran utamanya bukan big name. Susah loh, aku sebagai sutradara ngajuin nama nggak terkenal ke produser pasti, aduh nggak ada yang lain. Apakah itu betul, Mbak? Mungkin dua produser di sebelah saya ini atau tiga di sini bukan tipe produser pada umumnya ya, agak melintir gitu. Maksudnya contoh-contoh kecil seperti itu juga buat aku refreshing. Iya itu penting juga sih karena kan belakangan ini kita melihat film yang ramai di sosial media itu dengan aktor-aktor yang mungkin kita baru pertama kali melihat gitu dan itu adalah yang mungkin bisa kita kenalkan juga selain budaya. Tapi as Ernest said tadi sini berbeda dengan yang lain gitu. So what makes you say yes to a role or to a title? Story. Wow, story, that's it. Story. Same? Story and relatability of the Yeah. story, yes. Story, of course, characters, and then Jumlah followers? not at all. Enggak ya? I think that's what make us different. Relevancy. Oh bukan ya? Yeah. Relevancy Has to to be relatable and relevant. Yeah. relevancy. Jadi saya punya cerita nih kalau Ini tiga loh. Sumpah relatable. Langsung pitching forum. And uniqueness juga. Uniqueness juga. Uniqueness. Because we want Yeah. diversity. Iya. Wow, that's wonderful. Dua tahun terakhir, tahun 2020-2021 adalah tahun yang cukup unik. Nggak bisa keluar rumah, tidak bisa berkarya, tapi mungkin nggak benar juga. Karena banyak yang berkarya justru dalam 2 tahun terakhir. But give me one word, satu kata dari masing-masing dari 2 tahun terakhir apa yang dirasakan mungkin. Atau apa yang dikerjakan. Boleh duluan, Mas? Challenging. Frustrating sometimes. Frustrating. Adaptation mungkin. Mbak Shanti? Ya, saya lebih adaptation. Adaptation. Ya. Wow. Cari yang lain dong Mbak. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ernest boleh ngalah, boleh cari yang lain. Tapi banyak karya yang diciptakan. Although all you said was in a negative context, if I could say. You know? It's challenging, you have to adapt to something new yang seharusnya kita biasa saja gitu. Tapi banyak karya yang dilahirkan. Apakah krisis kesehatan ataupun krisis apapun bisa memberhentikan orang berkarya. Is that true, Mbak Mira? I think creative mind justru melahirkan sesuatu ketika disudutkan, gitu, ketika berada dalam kondisi yang menekan kita gitu. You know, creator cuma bisa survive kalau mereka berkarya dan akhirnya selalu mencari cara. And throughout history perfilman Indonesia, that's what happened gitu. Dari masa Orde Baru masuk ke reformasi, masuk ke peraturan-peraturan yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sampai akhirnya kita kemudian membebaskan diri. So I think that's what we should do anyway. Ketika dalam posisi yang seperti itu, sometimes you come up with some of the best solution and best films. Wow, Mas Edi begitu pula? Memang selama masa pandemi itu frustasi dulu tahapan awalnya. Lalu kemudian Denial dulu kan? Denial dulu. Five step. Lalu memang di situ di masa-masa challenging itu kita harus beradaptasi semua keyword. Dan iya, malah di masa-masa tersebut lah ide-ide yang memang harus dipicu tuh harus makin gila. Dan juga, tapi benar kita nggak bisa berhenti berkarya dan emang harus menemukan cara. Walaupun dengan beradaptasi, menjaga protokol kesehatan yang super ketat, walaupun budget melonjak tentunya dengan segala prokes-prokes tersebut.
Dan juga I have to say thanks to streaming platform seperti Netflix juga yang ketika di masa-masa sulit filmmakers bisa terbantukan karena kita punya platform untuk tetap berkarya gitu. Tentunya dua platform ini antara bioskop dan streaming itu harus sama-sama koeksis ya, sama-sama harus hidup gitu. Cuman memang kita harus bisa beradaptasi ketika semuanya tutup, ada tempat untuk kita berkarya. Saya bisa ngasih contoh ada Quarantine Tales, Betul. Dan juga ya yang lain-lainnya tentunya. Tentunya sebagai produser semakin selektif dan juga tadi bilang budget bahwa melompat tinggi karena adanya prokes dan lain-lain. Tapi sebagai from a creative mind, Ernest, 2 tahun terakhir challenging kah untuk lo memikirkan ide-ide baru? Gue selalu percaya kalau seniman atau berpikir kreatif untuk bisa produktif itu, for me kaitannya erat banget dengan our well-being ya, mentally gitu. Ya. Jadi kalau stres disuruh mikir kreatif tuh, kalau suruh chores bisa lah gitu. Maksudnya hal-hal yang manajerial mungkin bisa lebih kita paksain. Tapi kalau suruh mikirin kreatif, mikirin ngerjain skenario misalnya gitu ya, dengan tekanan stres itu susah banget gitu. Jadi ya akhirnya mindsetnya kalau what I did was ya udah berdamai dengan itu, karena yang tadi denial tuh di awal sebenarnya gue gitu. Jadi denial tuh dalam arti ya udah deh, tunggu aja nih bentar lagi juga lewat kali gitu kan, kayak gue nggak produktif dulu nggak apa-apa kali ya, dia tar juga lewat gitu. Ternyata udah masuk 6 bulan, gue inget pas udah masuk 6 bulan kayak mulai Next step is anger. next time anger ya. Bahasa sulit gini kan pasti banyak pemikiran yang kayaknya udah saatnya kolaborasi dengan banyak hal gitu. Mungkin seperti Quarantine Tales juga kolaborasi dengan pemain-pemain film baru dan lo juga dengan komika-komika yang ada gitu. It's always been there. Sepenting apa untuk kolaborasi seperti itu? Sekarang sebenarnya semakin ya beberapa tahun terakhir ya Mbak ya. Maksudnya kalau lihat 10 tahun lalu mungkin PH ya udah berdiri sendiri aja, studio berdiri sendiri gitu. Sekarang kalau lihat film-film yang dirilis mungkin I don't know, mungkin Mbak Shanti, Mbak Mira, Edi bisa lebih jelasin. Tapi for the past few years I think udah kelihatan jelas banget. Contoh misalnya Pengabdi Setan gitu, Perempuan Tanah Jahanam gitu. Ada beberapa bendera yang terlibat di situ dan eranya memang sekarang era kolaborasi gitu. So I don't see why not gitu. Betul. Mbak Shanti menyetujui itu kan? Sebetulnya di masa pandemi ini ada 2 hal yang terjadi. Satu adalah you're forced to think gitu. You're forced to think karena challenge-nya begitu besar, dan challenge-nya bukan hanya kita, the whole world is basically merasakan hal yang sama ya kan. Jadi pada waktu kita challenge-nya is way bigger than what we think gitu, mau nggak mau harus berkolaborasi, harus punya exchange ideas like, lu gini juga nggak gitu. Kok gue frustrasi, lu frustrasi juga nggak? Cari temen gitu. Terus kata temennya enggak lu doang. Kalau kemarin juga mau mulai syuting, habis itu kalau nggak salah Edi juga mau mulai syuting waktu itu, Dendam tuh. Nelfon Dede like, prokesnya gimana gitu. Jadi you have to basically go out of your own ini, benar-benar harus bertanya dan exchange ideas karena you cannot do it alone. Itu satu. Di lain pihak pandemi ini juga membuat kita berpikir ulang gitu. Di rumah terus soalnya. Pikir mulu ya. Pikir dulu. Mungkin dua hal itu yang terus-menerus bersama-samaan. Tapi saya mencoba untuk berpikir bahwa selama pandemi ini apakah dunia perfilman ada di titik rendah? I don't think we can say that it's at the lowest point, karena ini kayak sebuah perjalanan baru aja yang belum selesai gitu. And everybody is trying their best untuk bisa. Or maybe we should say malah kita semua mencoba berpikir untuk gimana nih caranya supaya nanti ketika ini semua selesai kita tidak mulai lagi dari nol gitu. Dan perfilman Indonesia itu kan kalau kita mundur sedikit di masa lalu, masa Orde Baru masuk ke reformasi, itu juga dimulainya lagi dengan sebuah kolaborasi. Gimana caranya semua berkumpul dan bersama-sama let's do this together gitu. Apakah itu satu cara untuk kita bisa bangkit lagi? Yeah, that's one of the way I think, absolutely. Some other ways mungkin, Mas Edi? Saya rasa sih ini adalah penanda zaman juga ya. Saya mengutip sutradara saya Edwin bilang bahwa 2 types of films gitu ya yang bisa dilihat dari zaman. Paling dikenal dulu film era setelah masa Perang Dunia. Lalu ada film-film yang lahir setelah COVID-19 or like during COVID-19. Saya rasa itu juga menjadi sebuah
penanda buat kita bagaimana karya-karya itu dikenal. Dan mungkin kita bisa identifikasinya di kemudian hari. Saya sangat setuju bahwa film itu adalah highly collaborative art ya. Itu kita di film sendiri kita berkolaborasi dengan berbagai macam aspek gitu ya, dari departemen makeup, artistik dan segala macam, banyak sekali yang bersatu. Dan itu mungkin di skala yang lebih besarnya juga Pak, antara filmmakers, antara produser, kemungkinan bisa akan terjadi kolaborasi-kolaborasi yang semangat yang kita bisa rasakan ketika nonton filmnya Cul-de-sac saat itu. Semoga itu juga akan selalu ada gitu, dan terutama di regenerasi selanjutnya, di filmmaker baru itu yang. Yeah. I mean, berbicara seputar regenerasi, ini kan kita melihat judul-judul baru, kita melihat talent-talent baru, wajah-wajah baru gitu. Ini, what could you give advice to them? Just go out there, jangan pernah takut. Your first films atau your short films adalah playground, jadi maksimalkan. Jangan takut gagal karena semuanya berproses. Oh, tapi what's the truth, Mbak? No, the truth I think industri film Indonesia itu exciting menurut saya. Exciting kayak tadi Mbak Mila bilang 2019 adalah kita hampir puncak. Anggap saja ini jeda. Tapi excitement itu tidak pernah pudar gitu. Jadi menurut saya untuk generasi yang baru it's very exciting. I wish I were them. Boleh rewind nggak? Jadi it's an exciting period menurut saya untuk the growth of perfilman Indonesia dari segi banyak sekali kesempatannya, way lebih banyak dibandingkan 10 tahun yang lalu pun 20, apalagi 20 tahun yang lalu gitu. Dan it's encouraging ya, maksudnya salah satu yang me personally kekhawatirannya adalah ketika pandemi peak-peaknya yang benar-benar orang nggak boleh keluar rumah itu, salah satu yang kekhawatiran kita kan adalah ketika bioskop dibuka lagi orang berani ke bioskop nggak ya, gitu kan. Nah ternyata pasca pelonggaran PPKM after Delta udah berapa film yang ratusan ribu penonton, bahkan ada 2 kalau nggak salah yang di atas 1 juta penonton. So it's encouraging to see people secepat itu dan seantusias itu buat balik lagi nonton film bioskop. Itu salah satu, I think it's a moral boost for us sih. Definitely, dan tentunya dengan adanya Netflix yang supply kita film-film baru setiap saat, dan your amazing films are always there yang selalu orang-orang tungguin gitu. And that's I think the beauty of OTT that we will discuss after this. Sendiri melangkah di jalan remang membisu. Kalau tadi di awal kita berbicara seputar 10 tahun yang lalu. Now let's talk about the future. 10 tahun ke depan. What do you hope to see? Mbak Shanti, what do you hope to see? More film schools? Wow, mungkin dari Mbak Shanti nanti yang ngadain. Oh iya, mungkin. Mudah-mudahan. Better working environment, better hours, working hours, karena sekarang kita masih challenging banget buat kita, karena kan hari syuting, jam syuting sama dengan biaya ya. Jadi semakin kita mau mengondorkan, mau mempersantai, pasti biaya akan membengkak. Tapi itu challenge yang pelan-pelan lah kita coba perbaiki gitu. Karena kadang-kadang ya jadinya terlalu menguras fisik dengan cara yang tidak masuk akal gitu. Jadi mungkin itu 10 tahun ke depan semoga itu menjadi lebih baik. Wow, Mbak Mira? Ruang kerja yang aman buat perempuan, dan lebih banyak lagi kemudian perempuan yang bisa berkarya di perfilman Indonesia, baik itu sebagai sutradara, kru, dan juga cerita-cerita perempuan yang bagus. Wow, Yeay. penting sekali. Semoga Indonesia di peta dunia semakin diperhitungkan. Kita tidak kecil lagi tapi mungkin lebih besar. Industri dan ekosistem perfilman yang lebih kondusif, ruang aman dan nyaman. Dan tentunya regenerasi filmmakers yang baru, yang punya suara yang baru, dan semoga makin exciting untuk kedepannya. Amin. Wow, that's such a huge dream dari sebuah obrolan sangat singkat. Cuman kayaknya peran yang sudah kita sampaikan dari tadi, it is made possible karena OTT seperti Netflix. Tapi let's go back a little bit. Ketika Netflix hadir gitu menawari kalian dengan film-film hadir di platform mereka, were you guys skeptical? Buat gue challenge terbesar adalah bagaimana melawan pembajakan kan. Itu aja sih. Gue cuman berharap dengan meningkatnya terus kualitas konten,
membuat orang semakin familiar dengan platformnya, semakin familiar dengan how to do it, I mean subscription and everything. Jadi muncul rasa apresiasi gitu. Karena menurut gua pembajakan ini, ya of course instrumen hukum iya, tapi salah satu cara lain untuk meng-approach-nya adalah solidaritasnya sih. Maksudnya kita kasih approach ke orang yang, look kita udah coba bikin karya ini, masa sih lo gak mau appreciate? Mungkin that's one way to do it gitu. Dan platform-platform seperti ini rasanya, gue pribadi juga coba ngasih tahu kayak, hey lo nonton, lo seneng kan nonton gitu. Lo mau platform ini terus ada kan? Nah mereka hidup dari subscription kalian gitu. Kalau kalian memberikan subscription instead of bajakan, ya kita bisa berjalan dengan saling mutualisme antara penonton, kreator dan platformnya gitu sih. What are some other problems? Saya malah pertama kali subscribe Netflix, waktu itu saya masih tidak di sini, waktu itu malah dimudahkan ya, maksudnya there's this platform yang tidak hanya saya disajikan oleh thousands of contents, of films gitu ya, atau series, tapi saya juga bisa menonton film yang di Indonesia waktu itu ketika dimanapun kita bisa mengakses. Tapi di satu sisi tadi juga ketika di konteks Indonesia memang salah satu problem yang masih dialami adalah pembajakan. Di konteks saya saat meluncurkan Ali dan Ratu-Ratu Queens, I guess kudos juga buat Netflix karena itu adalah hal yang lumayan kita emphasize bahwa pembajakan yang terjadi di aplikasi-aplikasi. Caranya Netflix, ya mereka membantu untuk take down. Cuman bagaimana kita mengedukasi these people. Cuman memang tidak gampang untuk menangani pembajakan ini. Semoga kedepannya film-film yang hadir di streaming platforms, utamanya Netflix, ini bisa dijangkau oleh lebih luas lagi. Masyarakat yang lebih luas lagi. Tidak hanya to the middle up class people. Ya. Mbak Mira, Mbak Shanti, ini pembajakan ini kan masalah udah bertahun-tahun gitu. Diskusi seperti apa yang udah dijalankan bertahun-tahun ini? Diskusi yang melelahkan. Diskusi yang melelahkan karena tidak ada habis-habisnya. Dalam konteks pembajakan itu mungkin sudah ditutup modus yang seperti ini, modus berikutnya udah baru ada lagi dan lebih banyak lagi gitu. Jadi kejar-kejaran terus gitu. Di satu pihak adanya OTT platform yang lebih savvy dalam konteks teknologi amat sangat membantu karena terus terang aja bagi filmmaker upaya melawan pembajakan kita rasanya kayak sendiri kan selama ini gitu. Nggak bisa sendiri, harus dibantu oleh saluran distribusinya. Di pihak ini adalah OTT dan juga oleh pemerintah karena tidak bisa sendiri gitu. Dan penting seperti apa yang Edi katakan tadi adalah bagaimana kita mensosialisasikan bahwa pembajakan ini tidak menguntungkan gitu sama sekali bagi semua pihak gitu. Tapi memang di lain pihak adalah masih ada bottleneck dalam konteks akses tadi gitu. Apakah itu akses ekonomi maupun akses teknologi, data, itu banyak sekali yang harus masih diurai lah kira-kira. Oke. Are we on the right track, Mbak Mira? I mean, going back about being skeptical or not, I think ketika saya pertama kali subscribe to Netflix dan tahu akan ada di Indonesia, I think it's very exciting for me. I was never skeptical, tetapi I would say ada worry-nya gitu. Worry dalam arti kata, I think we know bahwa Netflix itu udah pioneer dan revolusioner in fact ya, yang keluar di platform Netflix di dunia itu adalah sesuatu yang baru, banyak sekali yang baru, yang berani. Sebenarnya kemudian menjadi pertanyaan di Indonesia kira-kira akan seperti apa ya? Because I think what OTT platform, digital platform from your streaming platform, harusnya ini sesuatu yang tidak bisa kita temukan di bioskop, tidak bisa kita temukan di free to air atau televisi yang free, so it has to be something different gitu. Tetapi di saat yang sama kita tahu ada algoritma juga di dalamnya, algoritma ini ya. Ini kan sesuatu yang kita tidak tahu apakah Netflix akan tetap menjadi platform yang mencari sesuatu yang berbeda. And I think that's what we hope for. And I think also some of us yakin banget di awal itu juga we talk to each other untuk make sure
that we do something yang different gitu. Jadi kita harus strive ke sana. Mungkin di awal-awal bukan skeptik tapi kayak ngeliat oke, kayaknya masih ngecek Arahnya ombak kemana nih? gitu. Yeah. Kayaknya masih cek ombak gitu. I think it's very important bahwa platform-platform ini akan menyajikan sesuatu yang berbeda dan membantu the industry also to reach that excellence. That's right. Tapi for me, as somebody that is, far away from your industry, gitu, sebagai penonton gitu, when Netflix came around gitu, let me be honest, I was skeptic. I was thinking to myself, nobody is going to pay just to watch movies that you are probably not going to watch. You know what I mean? Karena kan kalau misalnya ada teka-teki gitu, I'm going there to watch it gitu. You don't sit down and say, but I was wrong. Because Netflix is beyond giving movies. It's way beyond that. I think it's showing semua sudut pandang dunia ada di sana. Yeah. Karena kalau nggak ada Netflix, I don't think I would understand half of the Korean I use today. You know what I mean? Annyeonghaseyo. Which that's basically it. I thought you said half of the Koreans I used to date. So. No, listen, no. Not now, maybe soon. Cuma that's what I think, dan itu yang mengubah. So where is this going to become in the next 2-3 years dengan adanya Netflix? Is it going to be better? Apakah akan mendukung perfilman di Indonesia lebih maju lagi? What do you guys think? Ernest boleh membuka? Pasti, karena visinya Netflix itu kan jelas ya. Maksudnya tidak semua OTT platform punya visi yang sama. Ada yang punya visi menjadi competitor untuk traditional television, ya kan? Kalau kenapa kok ketawa? Gak apa-apa. Ini bukan julid, ini lagi cerita loh. Gak boleh maknya. Iya, di otak gue soalnya mau Gak apa-apa loh, visi perusahaan kan beda-beda. Iya, Kok iya. kamu ngejudge sih? Gak ngejudge. Oke, so Ernest jangan sampai ini gue nge-host terakhir buat Netflix ya. Netflix itu kan championing the creators. Iya. Dan bukan cuma slogan, tapi terbukti teman-teman semua yang kerja sama Netflix sudah mengalami betapa kebebasan kreatif, sesuatu yang sangat mewah, itu memang dijaga gitu. Dan ini kan jadi breeding ground untuk a lot of experiments, ideas, idealism yang pasti akan berdampak, pasti positif banget. I believe that. Wow. Adakah kerjasama dengan Netflix sebentar lagi? Soon. Soon. Very All locked. Very soon. Very soon, Ernest. Yes, no. Oke, Mbak Mira. Maybe. Maybe. Mas Edi? I would say soon. Soon. Wow. Soon aja. soon aja. I guess we've covered everything. But the last thing adalah ketika sebuah hari penting seperti Hari Film Nasional selalu ada ucapan. What do you wish kepada perfilman Indonesia, Mbak Shanti? I wish for the best creative imagination of all time, especially untuk generasi baru itu keep pushing boundaries dan kemudian terus belajar dan mari kita rayakan film Indonesia karena patut dirayakan. Oh. Ernest? Kamera Dito. gue yang mana sih? Kameranya? Ada 6 nih kameranya. Kamera gue yang mana sih? Oh 7 malah. Oh itu. Beda ya kalau Oh ini stand up aja ya. comedian ya. Pokoknya selamat Hari Film Nasional. Gue cuma mau say terima kasih banyak buat penonton yang melewati masa-masa yang sulit. Mungkin selama pandemi juga terdampak secara ekonomi, secara mental. Tapi punya antusiasme yang tetap tinggi sama perfilman nasional. Thank you very much. Semoga kita bisa mengapresiasi kepercayaan itu dengan berkarya lebih semangat lagi dan terus dukung film Indonesia. Thank you. Wow. Mbak Mira? Dito. Retweet. Mungkin tambahan aja sih, masih banyak orang yang bilang bahwa film Indonesia gitu-gitu aja. I believe kayaknya itu orang-orang yang sebenarnya justru tidak pernah menonton film Indonesia. Setuju. Seutuhnya. Iya. Melihat bahwa di luar sana itu ada begitu banyak film-film Indonesia yang luar biasa. So, selamat Hari Film Nasional. Kalau kamu ngerasa bahwa film Indonesia gitu-gitu aja, watch it. Mas Edi? Setuju dengan semuanya. Harapan terbesar saya, terutama di Hari Film Nasional, Hari Film Nasional Indonesia ini,
semoga regenerasi filmmakers makin banyak lagi, tentunya tidak stagnan. Semoga mereka bisa menemukan suaranya, because it's very important for filmmakers to find their voice, dan setuju dengan apa yang disebutkan Mbak Mira, landscape perfilman Indonesia itu sangat luas sebenarnya. Jadi kita ingin dukung terus ini terhadap diversity, keragaman perfilman Indonesia itu yang harus kita selalu rayakan. Dan semoga kita tidak di satu jalur aja didikte dengan satu jenis, dua jenis. Semoga berbagai macam jenis, dan harapannya again semoga kita di peta perfilman internasional juga semakin besar dan bisa bersaing. Amin. Tepuk tangan. Amin. Yay. You heard them all. Sepertinya there was lots of optimistic in this room gitu. Dan banyak harapan, banyak juga sedikit flashback ke belakang apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbaiki. Dan all I have to say is Hari Film Nasional wouldn't be Hari Film Nasional without four of you. Jadi thanks to you guys Sama-sama. buat karya Terima kasih penonton. dan juga terima kasih penonton. Terima kasih penonton film Indonesia. Dan pastinya terima kasih kepada Netflix yang udah memprovide sebuah platform untuk kalian Yes. memberikan karya kalian. Last from me, selamat Hari Film Nasional. Tonton terus film Indonesia hanya di Netflix. Terima kasih semuanya. Thank you. Yeay.